krisis. Tapi karena banyak masalah teknis, sehingga izinkan saya untuk mengulang kembali secara singkat aja, supaya kita bisa mendapatkan satu gambaran yang lengkap. Oke, kita akan mulai sekarang. Jadi, temanya yang minggu lalu ini, now or never. Ya, now or never. Kenapa saya katakan now or never? Karena harus hari ini ambil keputusannya, kita nggak bisa menunda, gitu ya. Nah, ini suka nggak suka, pada hari ini kita sudah masuk ke new normal. Nah, kenapa saya perlu membahas ini secara detail dan berulang-ulang? Karena begitu kalian mau praktek mengenai kondisi keuangan, misalkan bagaimana nanti mau kerja, mau bikin startup seperti yang tadi diceritakan oleh Willis, atau mau bisnis, atau mau jadi apa saja, kondisinya tuh beda gitu. Ini namanya new normal, udah nggak sama dengan yang dulu yang pernah kita tahu. Nah, dalam kondisi seperti ini, ada satu yang hilang. Ingat baik-baik ya, yang hilang itu cuma satu. Yang hilang bukan uangnya berkurang. Enggak, uang nggak berkurang. Yang hilang adalah trust itu hilang dari dunia. Jadi orang pada hari ini, jangankan COVID, jangan-jangan ada ini. Itu trust hilang. Nah, bayangkan dalam skala yang besar, untuk satu bentuk investasi, atau pekerjaan, atau bisnis, itu sangat mempengaruhi. Nah, makanya kita nggak bisa menyangkali keberadaan COVID-19 ini. Nah, makanya dalam keadaan seperti ini, kita harus aware, kita harus prepare, kita harus siap dengan diri kita. Jadi ini hati-hati sekali. Nah, saya bersyukur generasi Z, Y and Z ini, Y dan Z ini mempunyai dua kehebatan. Yang pertama itu mayoritas menggunakan otak kanan sehingga lebih kreatif, ya. Dan yang kedua itu sangat praktis. Dan dua hal ini yang membuat generasi ini sebenarnya bisa survive dalam menghadapi segala hal. Tapi ingat, medan perangnya sudah berubah. Kondisinya sudah nggak sama. Nah, ini saya ulang sekali lagi yang minggu lalu juga sampaikan. Krisis itu sebenarnya nggak ada masalah. Jadi kalau lihat krisis, jangan berhenti. Nah, kemarin ini saya baru launching produk yang di perusahaan di mana saya berada, kita baru launching produk. Jadi waktu di tengah-tengah COVID ini, 2 hari yang lalu, tanggal 1 Juli, saya launching produk. Dan respon masyarakat begitu bagus. Dan mereka ngomongnya gini, heran ya kok berani di tengah-tengah COVID gini kok berani launching. Saya hanya bilang satu hal, kalau kita nggak sekarang, mau kapan lagi? Mau nunggu sampai COVID-nya selesai? Mungkin 2 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi. Kenapa nggak sekarang? Kenapa mesti nanti? Kenapa nggak sekarang? Kenapa mesti tahun depan? Enggak, ya mulai sekarang. Jadi akhirnya saya putuskan, kita mulai tanggal 1. Saya nggak peduli, COVID ada nggak COVID, nggak apa-apa. Yang penting, kita percaya, krisis seberat apapun juga, di balik bahaya ada kesempatan. Bahaya ada. Nah, untuk menghadapi bahaya, kita cerdas. Untuk itu, kita perlu belajar, mempelajari keadaan, situasi, dan kondisi, dan secara keseluruhan. Tapi biar bagaimana, opportunity is still there, ada di sana. Ini untuk banyak bisnis lah, baik bisnis itu kesempatannya itu pada hari ini. Kalau kita nunggu, mau sampai kapan gitu? Ini contohnya, krisis yang terjadi, Great Economic Depression. Jadi dari krisis menjadi depresi. Ingat ya, pertama kali itu namanya krisis. Kalau krisis tidak diselesaikan, ya, maka krisis itu akan menjadi depresi. Jadi kalau sudah sampai pertama krisis nggak selesai, jadi resesi. Australia 1 bulan yang lalu, Perdana Menteri Australia mengatakan bahwa kami berada dalam keadaan recession. Jadi Australia sudah resesi. Udah bukan krisis lagi. Mereka sudah naik lebih dalam lagi, namanya resesi. Nah, kalau resesi nggak selesai, jadinya depresi. Indonesia ini bersyukur kita masih krisis. Belum sampai ke resesi. Jadi di dunia ini belum ada yang sampai ke depresi, belum ada. Jadi baru sampai ke krisis atau resesi. Ya, jadi kalau udah sampai krisis, 1, kedua resesi, ketiga depresi. Nah, krisisnya terjadi pada waktu dulu itu mulai dari tahun 19, mulai dari krisis 1919-1920 itu mulai adanya flu, namanya flu Spanyol. 9 tahun kemudian baru jadi depresi. Jadi itu panjang banget perjalanannya. Nah, kita kan nggak bisa nunggu, ini nggak tahu ini dulu. Oke lah, dulu itu kita anggap sebagai tidak ada teknologi, nggak ada kepandaian, sehingga akibatnya panjang seperti itu. Tapi pada hari ini,
setelah krisis berjalan hampir 6 bulan di seluruh dunia pun virus belum ketemu. Apa kita mau nunggu? Mau nunggu sampai krisis selesai? Nggak mungkin lah. Kita kan harus hidup, kita harus segala macam. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang ceroboh. Jangan nunggu. Now or never. Nah, perhatikan. Ketika terjadi krisis, ini mulai dari kantor banyak hal, ya, Perang Dunia ke-1 lah, Spanish flu tahun 1919, terus mulai ada recession, ada depression, sampai akhirnya masalah ekonomi betul-betul terpuruk, dan dampaknya tuh nyata sekali. Gitu. Ini juga minggu lalu saya sudah sampaikan, di tengah-tengah krisis itu, orang-orang hebat loh, orang-orang top, Charles Schwab, ya, presiden dari pabrik kerja terbesar, Howard Hudson, dan segala macam, dalam kurun waktu, ketika terjadi krisis, itu mengalami kebangkrutan, gila, mati pilot, di penjara, meninggal, bunuh diri. Nah, artinya orang yang, nah, kalau artinya seperti ini, artinya kekuatan mereka itu bisa ketaker gitu. Nah, ini saya belajar dari satu orang namanya Edwin Briscoe, krisis itu sebenarnya nggak bisa membunuh kita. Tapi reaksi yang salah yang membunuh kita. Jadi kalau reaksi kita salah nih, tiba-tiba kita melakukan tindakan yang salah, respons kita salah, itu yang akan menghancurkan kita. Nah, makanya di tengah-tengah krisis seperti ini, saya ingetin banget. Hati-hati. Saya selama hidup saya sudah mengalami 3 kali krisis. Ya, tahun 92, tahun 98, sama tahun 99. Itu krisis yang dimulai dari prime mortgage. Itu krisis yang kebangkrutan .com di Amerika. Dan waktu itu saya tiga ini saya sudah kerja, saya sudah bisnis. Dan ini krisis yang keempat yang saya hadapi pada hari ini. Nah, tiap kali menghadapi krisis, kita harus reaksi kita benar. Nah, reaksi itu benar apa? Trust. Kembali kepada basic yang paling dalam. Kalau enggak, ya kita akan mengalami kekalahan yang sama seperti orang-orang ini. Tapi di tengah-tengah, perhatikan, di tengah-tengah kehancuran orang-orang seperti ini, ada orang-orang yang bisa bangkit. Nah, ini kemarin baru beberapa hari yang lalu, ya, kira-kira 3 hari atau 4 hari yang lalu, ternyata maskapai penerbangan Qantas itu sudah merumahkan 35.000 karyawannya. Hanya tinggal 18.000 yang masih sisa. British Airways sudah tutup. Kemudian Emirates itu perusahaan yang hebat banget lah, yang paling kaya di Timur Tengah. Itu perusahaan yang sangat luar biasa karena minyak yang jadi backup-nya mereka. Itu pun sudah mulai merumahkan 100 pesawat terbangnya dan ribuan karyawannya dirumahkan. Dan Indonesia hari ini sudah di PHK 6,5 juta orang. Dan kalau kalian pergi ke dokter jiwa yang kena stres, depresi sudah mulai banyak. Jadi ekonomi belum sampai ke resesi ataupun depresi, tapi orang yang depresi sudah mulai banyak, yang gila sudah mulai banyak. Jadi hati-hati, ini serius banget gitu. Saya paksa ngulang lagi, ini serius banget gitu. Saya bukan nakut-nakutin, tapi ini fakta, this is a fact, ini kita harus hadapi ini. Kita nggak mungkin pura-pura nggak ada, nggak bisa gitu. Ini nggak bisa lagi. Ini faktanya, ini fakta yang harus kita hadapi. Dan di Amerika yang namanya Body Shop, yang namanya kalau kita tahu Macy's, tahu JCPenney, itu semua tutup semuanya udah. Hotel, kemarin saya dapat laporan hotel di Indonesia paling hancur tuh hotel. Bisnis hotel tuh hancur bandingkan dengan tahun lalu, turunnya tuh 90%. Jadi hampir 100%. Hotel tuh udah nyaris nol hotel. Mobil dan motor pun itu udah 70% turun pasarnya. Nah, kemudian restoran-restoran itu kemarin dari grup MAP memberikan laporan tahunannya, dalam 1 tahun untung mereka hanya 8 miliar, padahal sebelumnya itu gede nggak keturunan. Grup-grup perusahaan teman-teman saya yang punya restoran-restoran yang hebat-hebat tadi yang 1 tahun bisa ratusan miliar mereka dapatkan, hari ini hanya beberapa ratus juta saja mereka bisa masuk. Jadi ini kondisi yang sangat-sangat serius. Nah, tapi di tengah-tengah keadaan serius ini, saya selalu ingat kisah ini. Tuhan selalu mempersiapkan generasi muda. Ingat baik-baik ini, ingat baik-baik ya. Kenapa saya ngulang-ngulang ini lagi? Saya nggak akan bosan ngulang-ngulang ini. Kemanapun saya pergi, saya selalu cerita ini. Kenapa? Karena Tuhan punya harapan untuk anak-anak muda. Makanya ketika Martin minta, sebenarnya saya kepengennya dengar cerita kalian. Kalian adalah ujung tombak gerakan Tuhan di Indonesia. Saya pengen dengar kisah dari kalian. Saya nggak mau saya yang cerita. Saya nggak mau saya ngajar. Saya kepengennya Martin yang ngajar. Martin minta ayo om. Ya oke lah, saya akan cerita. Tapi saya kepengen kalian harus minta sama Tuhan.
Karena Tuhan punya sesuatu. Karena itu penting banget. Pentingnya nggak ketulungan. Nah, ini The Story of Four Homeless Boys. Cerita 4 anak gelandangan di Amerika yang ditemukan tidak sengaja karena ada satu orang yang rindu melayani sekolah minggu. Di murid sekolah minggu pertama dari satu gereja. Beberapa puluh tahun kemudian, ketika orang ini sudah tua dan sudah tua banget dan anak-anak ini sudah tambah dewasa, teman-teman dari guru-guru sekolah minggu itu ingin memberikan penghargaan. Jadi 4 anak ini diundang di pesta ulang tahun yang nggak tahu usia berapa puluh tahun gitu. Dan ada datang yang pertama kali, anak yang pertama, waktu pesta tengah ulang tahun, dia bilang, kamu mau nggak tahu 4 homeless boys, the first 4 homeless boys yang jadi murid sekolah minggumu, kamu mau tahu nggak dia di mana sekarang? Si pria dengan mata berkaca-kaca, dia bilang, yes, I want to know, where are they? Dan kemudian datang yang pertama, memperkenalkan diri, dan dia bilang, saya masih ingat saya nggak? Oh ya, saya ingat kamu. Kamu sekarang di mana? Dia bilang, I'm a missionary di Cina. Wah, dia senangnya nggak ketulungan. Where's your friend? Where the others? Terus datang yang kedua. Yang kedua ditanya, yang kedua memperkenalkan diri sebagai presiden dari Federal Bank di Amerika. Wah, pria ini tambah nangis lagi. Yang ketiga ditanya, mana yang ketiga? Yang ketiga datang. Yang ketiga datang ditanya, kamu sekarang jadi apa? Bilang saya jadi sekretaris dari Presiden Amerika. Namanya Howard Hudson. Waduh, senangnya bangga yang bilang. And where is the fourth one? Yang paling nakal tuh mana? Aku mau tahu. Aku tahu ketika anak yang keempat itu datang, masuk ke ruangan, semua orang berdiri di ruangan itu. Karena yang keempat adalah Presiden Amerika sendiri, bukan Howard Hudson, Presiden Amerika sendiri namanya Herbert Hoover. Inilah anak gelandangan yang keempat, ada jadi Presiden Amerika. Kapan? Perhatikan tanggalnya, 1929, 1933. Kapan itu? Itu pas Great Economic Depression. Di tengah-tengah kondisi depresi Amerika, Tuhan pakai seorang anak Tuhan, namanya Herbert Hoover, untuk jadi presiden di Amerika. Di tengah-tengah kondisi hancur Amerika, ada 8 pengusaha mati gila, bunuh diri, itu mati semuanya, hancur bisnisnya. Di tengah-tengah itu bangkit Herbert Hoover. Sekretarisnya pun anak Tuhan. Federal Bank yang jadi presiden direktur Federal Bank itu anak Tuhan juga. Orang percaya. Jadi saya yakin, now I'm 63 years old. Saya nggak bisa nganterin kalian ke masa depan kalian. Jangankan kalian, anak-anak saya pun saya bilang, papi nggak bisa nganterin kalian. Selamat pagi. Tapi saya percaya, Tuhan, Roh Kudus bisa. Nah, untuk itu saya betul minta sama kalian semuanya. Tangkap Roh Kudus itu mau bicara apa. Tangkap. Jangan sekedar biasa-biasa saja. Mimpi yang besar. 4 homeless boys. 4 anak gelandangan laki-laki yang pertama jadi misionari, pemimpin yang hebat di Cina. Yang kedua, jadi presiden direktur dari Federal Bank, itu Bank Indonesianya Amerika. Hebat nggak presiden direkturnya? Yang ketiga, ya sekretaris dari Presiden Amerika namanya Herbert Hoover. Yang keempat, itu Presiden Herbert Hoover sendiri. Saudara kalau mau tahu kisah ini nggak selesai, kalau saudara googling sendirilah, cari di Google. Siapa pengusaha-pengusaha yang bangkit di masa itu, yang lahir di tahun-tahun itu banyak banget. Jesse Penny salah satunya, pengusaha-pengusaha besar lahir di situ, dan mereka semua orang percaya semua. Di sisi yang lain di Eropa, pengusaha-pengusaha yang punya pabrik jam tangan yang hebat-hebat itu lahir di tahun-tahun itu juga. Pengusaha-pengusaha hebat bangkit di Eropa, di Amerika bangkit semuanya. Hanya karena krisis yang terjadi di mana-mana pada waktu itu. Jadi saya selalu percaya di tengah-tengah semua krisis, asal kita benar, reaksi kita benar, krisis tidak akan pernah menghancurkan kita. Ingat baik-baik, krisis tidak akan pernah menghancurkan kita. Bohong kalau kita bilang krisis akan menghancurkan kita, bohong. Krisis tidak pernah membentuk kita, krisis tidak pernah menghancurkan kita, tapi krisis itu hanya menunjukkan siapa kita sebenarnya. Tapi sikap yang benar dalam menghadapi krisis, itulah yang membentuk pribadi kita. Jadi jangan takut. Kalau kita belajar menghadapi semua dengan benar, maka Anda akan menjadi pribadi yang terbaik yang Tuhan siapkan buat kehidupan Anda semuanya. Nah, ini Reinhold Niebuhr. Who is he? Siapa Reinhold Niebuhr itu? Reinhold Niebuhr juga hebatnya apa? Dia lahir di tahun, kalau nggak salah, dia lahir tahun 1897, kalau nggak salah. 30 tahun sebelum Great Economic Depression. Usia 30 tahun. Dia menulis doa ini.
Doa ini ditulis oleh Reinhold Niebuhr di tahun berapa? Tahun 1930. Kapan 1930? Pas lagi Great Economic Depression. Ingat baik-baik semuanya. Ini waktu saya temukan ini, aduh ini luar biasa banget. Ini memberikan inspirasi buat saya. Ayo generasi muda, come on. Ini waktumu, ini waktumu. Jadi katakan, Lord, grant me the serenity to accept the things I cannot change. Tuhan berikan kepadaku ketenangan untuk menerima sesuatu yang aku nggak bisa rubah. Ingat, kita nggak ada yang nggak bisa kita rubah, teman-teman semuanya. Hai guys, ingat baik-baik. Grant me the serenity to accept the things that I cannot change. Kamu nggak bisa rubah semuanya. Pandemi COVID kita nggak bisa rubah. Udah biarin aja, nggak usah takut. New normal, udah biarin aja. Tapi ada satu yang dikatakan, the courage to change. Tapi keberanian to change the things I can. Keberanian untuk merubah sesuatu yang aku bisa rubah. And wisdom to know the difference. Dan hikmat untuk mengetahui perbedaannya. Kapan aku harus berani, dan kapan aku harus tenang. Kapan aku harus berani merubah, dan kapan aku bisa tenang menerima yang tidak bisa berubah. Nah, waktu saya sampai dikatakan, the courage to change the things I can. Keberanian untuk merubah sesuatu yang bisa aku rubah. Saya berdoa sama Tuhan, apa sih yang bisa dirubah pada hari ini? Terus saya tanya sama saudara semuanya, apa yang bisa kamu rubah pada hari ini? Apa yang bisa kita rubah? Pandemi COVID, kamu nggak bisa rubah. Krisis ekonomi, kamu nggak bisa rubah. Dolar mau naik, mau turun, kamu nggak bisa rubah. Harga emas, kamu nggak bisa rubah. Harga minyak, kamu nggak bisa rubah. Kondisi pasar, kamu nggak bisa rubah. Mereka mengikuti gejolak sendiri, biarin aja udah. Percaya Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Tapi saya tanya sekarang, what is apa yang kita harus lakukan untuk keberanian yang Tuhan berikan untuk merubah? The courage to change the things I can. Apa yang kita bisa rubah? Satu yang bisa kita rubah. Yang kita bisa rubah adalah diri kita sendiri. Anda nggak bisa rubah orang lain. Anda nggak bisa rubah kakakmu, adikmu, kau sudah menikah, istrimu, kamu nggak bisa rubah, atau suamimu nggak bisa rubah. Anakmu pun kamu nggak bisa rubah. Tapi you can change yourself. Kalau engkau berubah, maka sekelilingmu akan berubah. Nah, ini doa ini dibawa oleh Reinhold Niebuhr. Dan Reinhold Niebuhr doanya sampai hari ini, doanya jadi sangat terkenal. Di semua seminar pada hari ini, webinar ini seringkali doa ini dibawain. Bukan hanya orang Kristen. Yang bukan Kristen pun mengutip ayat ini, doa ini. Sampai saya bilang, wah Tuhan, luar biasa. Di tengah-tengah kondisi yang berat di tahun 1939, lahirlah doa ini. Dan doa ini ternyata menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau dulu bisa, kenapa sekarang nggak bisa? Maka ada 3 nilai yang penting sekali yang saya katakan. Ini Pak Mohtar Yadi mengajarkan pada saya, trust, nomor 1. Kedua itu synergy. Ketiga itu stewardship. Trust itu artinya apa? Kepercayaan itu apa? Bertanggung jawab untuk apa yang Tuhan berikan. Kita nggak memiliki semua kepandaian. Tadi Willy cerita, semua kepandaian Willy itu bukan punya Willy, itu punya Tuhan yang dipercayakan sama kita. Kalau saya bisa begini juga bukan karena Tuhan. Tuhan percayakan sama saya. Dan saya harus kembalikan pada Tuhan kemuliaannya. Harus kembalikan hormatnya kepada Tuhan. Nanti waktu saya bicara mengenai uang, ini akan berbicara banget. Stewardship. Kita nggak pernah memiliki. Yang kita bisa adalah hanya menata layani. Kita hanya diizinkan untuk mengolahnya, mengusahakannya sebagai hamba yang baik dan setia. Kita nggak pernah memiliki. We are not the owner. God is the owner. Tuhan yang memiliki. Kita nggak bisa memiliki itu semuanya. Jadi kalau pada hari ini kamu punya merasa memiliki sesuatu, dan you want to try to prove that you are somebody, salah. Kamu pengen buktikan bahwa kamu hebat, kamu salah. Kamu nggak punya apa-apa. Kalau kamu punya, Tuhan percayakan sama kita. Dan itu yang menjadi kekuatan yang kita bisa melangkah. Yang pertama adalah trust, kepercayaan. Yang kedua adalah sinergi, kerjasama. Yang ketiga adalah stewardship, penata layanan. Nah ini kalau kita bicara trust, sekali lagi. Trust bukan hanya bicara di dunia bisnis. Firman Tuhan pun katakan di Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat, bagaimana baca sama-sama, dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, tidak akan luput dari hukuman. Jadi orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, tidak akan luput dari hukuman. Nggak mungkin. Jadi makanya saya berpikir, saya nggak pernah memaksakan apa yang saya nggak punya. Saya nggak pernah memaksakan.
Ini di depan meja tulis saya selalu catat ayat-ayat yang menjadi rema buat saya. Ini satu yang ditulis oleh Daud. Saya suka sekali. Daud bilang gini, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Jadi kalau kita jadi orang hidup, nggak perlu ngejar yang besar-besar lah. Nanti saya akan pelajari dalam 2-3 ke depan, saya akan banyak ceritakan, ada satu buku yang jadi berkat banget buat saya, namanya Millionaire Mind, cara berpikir seorang milioner. Kita harus belajar bagaimana cara, supaya kalau kita dipercaya Tuhan menjadi milioner beneran pada suatu hari, kita ngerti how to run, bagaimana menjalankan semua kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita. Di sini dikatakan Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal yang terlalu besar atau yang terlalu ajaib bagiku. Daud nggak pernah minta yang hebat-hebat. Itu dalam buku Millionaire Man, saya baru tahu, para milioner itu tidak pernah memimpikan yang hebat-hebat. Dia selalu hanya bertanya, Tuhan, apa yang kamu mau berikan sama saya? Dan itu yang dia gumuli. Apa Tuhan yang kamu berikan? Dan setiap kali yang Tuhan berikan, dia maksimalkan. Semua dimaksimalkan. Itu menarik sekali. Dikatakan yang kedua, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Jadi, seperti anak yang disapih. Disapih itu artinya anak itu dekat dengan ibunya, tapi dia nggak pernah minta air susu ibunya. Dia cuma didekap oleh ibunya dan tenang. Daud hanya minta satu, damai sejahtera. Saya baca buku Millionaire Man itu hebat sekali. Yang mereka minta cuma satu, damai sejahtera. Ketenangan yang dari Tuhan. Nah, hari ini minta sama Tuhan ketenangan. Supaya ketika engkau menghadapi banyak pilihan, mau investasi, mau kerja, mau bisnis, mau apa, Tuhan akan berkati kalian. Percaya sama saya, Tuhan akan berkati kalian. Tapi ingat reaksimu harus benar. Dan yang terakhir dikatakan apa di ayat ketiga? Berharaplah pada Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Berharaplah kepada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu doanya Daud. Kepercayaan adalah keyakinan bahwa orang atau tempat kita bergantung akan memenuhi harapan-harapan kita. Kenapa trust dibutuhkan? Karena banyak orang lain tuh mereka sudah dalam keadaan bingung, nggak tahu mau ngapain. Dan dalam keadaan bingung itu mereka membutuhkan sesuatu yang bisa mereka pegang. Mereka mengharapkan sesuatu yang bisa mereka jadi pegangan. Yes, pegangan pertama kita Tuhan. Tapi banyak orang yang nggak kenal Tuhan kok. Mereka bingung mau pegang siapa. Yang dipegang oleh orang yang dapat dipercaya. Makanya tadi saya dengar ceritanya Willis, dengar ceritanya Yosua. Belajar, trust itu mulai dari yang kecil. Dipercaya dari hal-hal yang kecil. Tapi kalau kalian dipercaya dalam hal-hal yang kecil, percaya sama saya, kamu akan dipercaya hal-hal yang besar. Saya kepengen cerita, tapi nanti kapan-kapan saya ceritakan lagi, karena waktunya belum siap, nanti takutnya kepanjangan waktunya, nanti saya akan ceritakan bagaimana dalam perjalanan saya, berkali-kali saya diuji, berkali-kali saya bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan yang tidak halal, quote-unquote. Tapi saya tegaskan, enggak, saya enggak mau. Saya enggak mau. Ini saya cerita dikit aja. Satu kali tahun 2004, ini berkaitan dengan pada hari ini. Di tahun 2004, di tengah-tengah karir saya paling tinggi di satu perusahaan yang saya nggak sebut namanya. Di karir saya yang paling tinggi dalam satu perusahaan, tiba-tiba ada beberapa orang yang mencoba memfitnah saya. Mereka mau coba fitnah saya. Mereka gunakan banyak data-data untuk menjatuhkan saya. Dan waktu itu saya nggak siap, gitu. Kondisi saya nggak siap, karena saya tidak pernah berpikir ada orang mau berbuat jahat sama saya. Nah, ingat hari-hari ini, saudara ya, teman-teman semua, hai guys, dengar baik-baik. Kita nggak pernah tahu seberapa banyak orang-orang yang seneng lihat kalian jatuh. Seberapa banyak orang-orang yang suka lihat kalian tuh susah. Kadang-kadang orang yang dekat sama kita nggak pernah tahu. Tapi saya ngalami itu. Di tahun 2003-2004, orang sudah mulai banyak ngincar saya. Di tahun 2003 terakhir, saya ditusuk tepat di tengah-tengah ulu hati saya, dan saya akhirnya disingkirkan dalam satu posisi, saya disingkirkan dengan hormat, saya diminta untuk mundur. Waktu saya tanya, salah saya apa? Dikatakan saya punya banyak kesalahan, salah satunya adalah saya dianggap terlalu menghamburkan biaya perusahaan. Padahal saya orang yang sangat trust, saya jaga integritas saya. Saya nggak mau, yang namanya uang itu saya selalu pegang baik-baik. Dan 2004, 2005, 2006, saya benar-benar dalam keadaan terbuang. Anak buah saya yang di bawah saya mulai naik ke atas saya. Saya sedih sekali gitu. Saya seorang hamba Tuhan,
saya gembala di gereja, saya melayani, saya khotbah, tapi saya dituduh seperti itu. Sakitnya nggak ketulungan. Tahu nggak saudara? Tapi waktu itu saya satu aja, dalam keadaan yang paling jelek. Saya tetap mau respons yang benar. Saya nggak mau jelekin orangnya, saya nggak mau bikin masalah sama orang itu semua, saya nggak mau balas dendam. Saya hanya percaya Tuhan yang bela. Tahun 2008, pemilik perusahaannya panggil saya kembali. Diminta untuk kembali, jalanin proses satu, karena dianggap hanya saya yang bisa jalanin itu. Dan akhirnya 2008 saya mulai kerjakan. Dan di situ saya percaya Tuhan katakan, saya kembalikan trust yang kamu pernah diambil. Karena trust itu bukan punya kamu, itu punya aku yang kutitipkan kepadamu. Kalau aku mau kamu yang pegang, dan kamu yang pegang dengan benar, maka aku yang bela perkara itu. Tahu nggak saudara, sampai hari ini, perusahaan yang dulu pernah menyingkirkan saya, sampai hari ini, mereka tetap percaya sama saya. Saya kalau ketemu sama pemiliknya, dia selalu bilang, kapan kalau ada waktu, ajarin anak-anak kami, share lagi. Jadi saya heran gitu. Tapi pembelaan dari Tuhan itu nyata. Makanya saya berani cerita mengenai trust. Berkali-kali dalam hidup saya. Saya ditolong ketika saya benar-benar belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dapat dipercaya oleh Tuhan. Sehingga manusia pun akan bisa percaya. Trust take years to build, seconds to break, and forever to repair. Ingat baik-baik, susah bikinnya tuh susah banget. Herbert Hoover bilang tuh susah banget. Susah, take years to build. Bertahun-tahun kita bangunnya setengah mati. Tapi hati-hati untuk menghancurkannya hanya split second. Sebentar langsung hancur. Untuk memperbaikinya, forever to repair. Ini saya mau cerita untuk anak-anak muda, khusus anak laki atau cewek di sini, saya kasih tahu. Makin lama nilai susila itu makin rendah. Tadi siang waktu saya makan siang dengan teman-teman saya, kita baru cerita. Semua pemimpin di dunia, mereka membangun reputasinya dengan benar. Tapi mereka menghancurkannya dengan gampang sekali. Salah satu yang mereka gampang itu apa? Nafsu. Tadi siang kita ngobrol, kita sebutin pemimpin-pemimpin yang hebat-hebat. Begitu mereka nyeleweng dalam kehidupan seks, punya selingkuhan, mereka cerai, langsung hancur hidupnya tuh. Tadi siang kita ngobrol, semua hancur. Hancur, mau pendeta, mau pengusaha, hancur hidupnya. Jadi, saya percaya trust, kita harus jaga baik-baik. Dari hari ini, jangan tunggu nanti, dari hari ini. Nah ini saya senang sekali, kalau Hoover dibangkitkan di tengah-tengah krisis tahun 30-an, maka hari ini ada satu generasi baru, namanya Z Generation. Dan Z Generation itu dikatakan they are smarter than boomers. Saya itu termasuk baby boomers. Kalian lebih cerdik dari saya, makanya saya pengen dengar kalian yang khotbah yang ngajarinya. And way more ambitious than millennials. Kalian Z itu lebih ambisius. Z itu yang lahir di atas tahun 90. Daripada millennials. Y itu tahun 80-an. Brace yourself for the ultimate generation war. Jadi suka nggak suka, generasi ini sudah lahir. Saya kepengen menghantarkan kalian. Tapi saya nggak bisa jadi kalian. Saya nggak ngerti bahasa kalian. Saya bisa menyampaikan apa yang saya bisa, tapi saya nggak bisa melengkapi secara sempurna. Perhatikan di sini. Ini namanya the final generation. Ini yang kanan, greatest generation. Ini minggu lalu juga saya sudah sampaikan. Ini nanti saya kasih gambarnya. Ya, saya akan kirim ke Martin supaya kalian punya gambar ini. Ingat baik-baik. Siapapun kalian yang lahir, ini dikatakan tahun 98 ke sekarang, generation Z. Tapi sebenarnya ada data, bukan 98, itu 90. 90 udah masuk. Udah lately. Late 80s itu sudah masuk. 89, 90 itu udah masuk di sini. Sempurnanya memang tahun 98. Jadi generation lahir tahun 28 sampai 46. Ini grup yang paling hebat. Di tengah-tengah apa? Baca nih, The Great Depression. Kursor saya kelihatan nggak nih? Martin? Kelihatan, Om. In The Great Depression. Ya. In The Great Depression ada World War II, ada Perang Dunia Kedua, ada Great Depression. Yang tadi saya bilang The Great Economic Depression. Herbert Hoover lahir di sini, bangkit di sini jadi presiden. Dia tahun 1930 sampai 1933. Ya. World War. Ini benar-benar dalam keadaan yang susah sekali. Di tengah-tengah susah ini lahirlah generasi hebat banget nih. Generasi namanya greatest. 7 presiden Amerika lahir di sini. 7 presiden Amerika lahir di sini. Setelah itu baby boomer. Itu lahir tahun 40-an sampai tahun 1960-an. Setelah lahir generasi X.
Ya, saya itu di baby boomer, saya tahun 57. Setelah itu X. Ini X ini pertama kali fatherless generation, generasi tanpa ayah. Nanti kalau ada waktu, kapan-kapan saya cerita, saya jelaskan generasi tanpa ayah. Tapi salah satunya kenapa? Karena di tahun ini, inilah pertama kali revolusi industri terjadi. Di dunia itu revolusi industri terjadi setelah tahun 40-an. Pabrik-pabrik mulai merebak di seluruh dunia. Dan saat itu, bapak-bapak mendorong anak-anaknya untuk kerja ke kota. Akibatnya, bapak sama anak lepas. Dan akibatnya lahirlah generasi X. Di mana ada 4 tandanya. Yang pertama tuh free sex, ya, mereka free sex. Mereka dikatakan di Inggris, ini pertama kali ditemukan di Inggris. Mereka tuh pertama mereka they don't respect to queen, mereka nggak respect sama ratu lagi. Ya. Kemudian yang kedua dia nggak mau taat sama Tuhan. Dia rebel to their parents, mereka berontak pada orang tua dan mereka free sex dan free love. Generasi pertama ini yang namanya hippies, generation flower generation tuh di sini. Setelah itu lahirnya millennials. Millennials itu second, kedua kali kuadrat dari fatherless generation. 2 kali kehilangan ayah. Karena lahir dari bapak-bapak yang nggak punya bapak. Yang nggak punya kasih bapak. Ini tambah garing di sini nih. Tapi dengan itu lahirlah generasi yang ketiga, Z generation. Sebenarnya secara mentalitas ini generasi yang ketiga kalinya ngalamin kehilangan bapak. Tapi hebatnya generasi Z. Itu mempunyai kelebihan. Karena dia mayoritas menggunakan otak kanan. Sebenarnya Y sama Z sama dia menggunakan otak kanan. Maka empati itu begitu kuat. Emotionally juga kalian kuat. Dan itu membuat hubungan dengan orang tua lebih baik daripada generasi sebelumnya. Makanya saya yakin di generasi Z ini akan terjadi pemulihan hati bapak kepada anak, dan anak kepada bapak itu di generasi ini. Nah, kembali kepada dan krisis yang saya katakan tadi, kalau dulu di generasi lahir Herbert Hoover dan lain-lainnya di sini akan lahir lagi. Kalau dulu ada namanya The Great Depression, sekarang ada namanya The Great Recession, resesi besar. Perang Dunia Kedua, sekarang ada war on terror, kan ada terorisme, ada ISIS lah, ada apa namanya khilafah lah, apa whatever lah namanya lah, bom manusia lah, apalah. Nah, dulu mereka mengatakan build the American dream, tapi pada hari ini mereka mengatakan let's make it better. Mari jadikan lebih baik, Indonesia yang lebih baik, jadikan bumi yang lebih baik. Nah, mau nggak mau, ini mandat yang Tuhan sudah tunjuk kepada generasi muda. Saya senang sekali, judulnya adalah The Final Generation. Saudara tahu nggak kenapa namanya Z? Ada orang lagi bilang lagi, kemungkinan namanya generasi Alpha. Saya nggak gitu percaya. Kemungkinan ini sudah generasi yang saat yang terakhir. Kalaupun lahir generasi Alpha setelah ini, adik-adik kalian, mereka akan punya sifat persis seperti kalian. Tidak lagi pembaruan generasi. Semua ini sebenarnya generasi yang sudah Tuhan siapkan untuk menjadi jawaban di tengah-tengah semua krisis yang ada. Saya tampilkan seorang anak muda, usianya waktu itu masih 20-an, namanya Soekarno. Kenapa saya tampilkan seperti ini? Karena dia menjadi jawaban di tengah-tengah krisis bangsa Indonesia. Dia punya banyak penasihat yang usianya lebih tua dari dia. Diperkirakan ada sekitar 50-60 orang tua-tua, orang Ambon lah, orang Batak, macam-macam yang menasihati dia untuk bagaimana membacakan teks proklamasi. Tapi Soekarno, dia punya tekad sendiri. Dia yakin bahwa dialah orang yang harus mencatatnya. Tulisan yang kalian lihat di situ, itu tulisannya Soekarno sendiri. Hanya beberapa jam sebelum teks proklamasi itu dibaca, dia masih rubah-rubah lagi. Kenapa? Dia bilang, this is my declaration. Ini deklarasi saya untuk bangsa Indonesia. Apa yang Soekarno lakukan pada waktu itu? Momentum. Momentum itu artinya apa? Dia tahu bahwa saatnya itu hari itu. Kapan? 17 Agustus 1945. Padahal 6 jam sebelum dia proklamasikan ini. Jadi proklamasi kemerdekaan itu jam 10 pagi. 6 jam, jam 4 pagi dia menggigil kedinginan kena malaria. Zaman pada waktu itu sakit malaria itu sakit yang parah. Dokter pribadinya datang ngasih obat. Dia menggigil, nggak tahan. Dalam keadaan menggigil, semua teman-temannya bilang, jangan hari ini bahaya, kamu lagi sakit. Tapi Soekarno bilang, nggak bisa. Now or never. Now or never. Nggak bisa, harus hari ini. Why? Nggak bisa, pokoknya harus hari ini. 17 Agustus 45, harus hari ini. Dia sudah rencanakan. Kenapa? Saya nggak tahu, pokoknya harus hari ini. Momentum. Namanya itu momentum. Ingat baik-baik kawan-kawan semuanya. Momentum.
Kalau momentum itu kalau hari ini hari ini. Kairos, hari ini Now or never. Nah, sekalian tahu 17 Agustus tahun 45 dideklarasikan. Itu ternyata hanya beberapa hari sebelum atau sesudahnya itu bom Hiroshima, Nagasaki, dan proklamasi-proklamasi lainnya mulai bergerak. Dan ternyata keputusan Soekarno tepat sekali. Karena Sekutu sudah merencanakan, kalau sampai ini terlambat, Sekutu akan kembali ke Indonesia dan membawa kembali Belanda, dan akhirnya akan menjajah negara ini, dan mungkin sampai hari ini kita nggak pernah proklamasi. Saya bersyukur, saya nggak ngerti dapat hikmat dari siapa, tapi saya percaya tangan Tuhan bergerak atas bangsa Indonesia, sehingga diberikan hikmat untuk memutuskan pada waktu itu. Now or never. Perhatikan baik-baik. Setiap pagi di Afrika, seekor rusa bangun. Ia harus berlari cepat, atau ia akan terbunuh. Setiap pagi seekor singa juga bangun di Afrika. Ia juga harus berlari cepat, atau ia akan mati kelaparan. Saudara tahu, kalau rusa bangun dia nggak lari, pasti akan diterkam singa. Tapi kalau singa nggak lari, dia juga nggak bisa makan rusa. Akhirnya dia juga mati kelaparan. Jadi siapapun kamu, mau singa kek, mau rusa kek, begitu matahari terbit, kamu selari. Now or never. Nggak ada pilihan yang lainnya. Semoga kesimpulan ini akan memberikan gambaran buat saudara semuanya, pentingnya mengambil keputusan untuk hidup benar, mengandalkan trust yang Tuhan berikan. God bless you. Oke, ini kesimpulannya kemarin. Kalau ada yang mau tanya, saya persilakan dulu sebelum saya masuk ke dalam sesi selanjutnya. Tin, sampai jam berapa, Tin, ya? Bebas, Om. Saya mau nanya. Ya, Via, silakan. Silakan. Tadi kan kata Pak Andreas bilang kalau di Aussie sekarang lagi masa resesi. Yeah. Nah, kalau kemungkinan di Indonesia akan ada masa resesi nggak? Kalau iya, cara kita buat mengatasinya itu gimana? Ya, jadi kondisi itu namanya pertama krisis. Kalau krisis nggak selesai, namanya resesi. Kalau resesi nggak bisa selesai juga namanya depresi. Nah, resesi itu sebenarnya resesi ekonomi. Tapi kalau kita pergi ke Australia pada hari ini, kan teman-teman saya banyak di sana, saya tanya gimana sih kondisi hari ini di sana? Ya sebenarnya masih sama-sama aja sih, nggak terlalu berat. Tapi memang angka PHK makin tinggi di sana. Jadi salah satunya kan saya bilang Qantas itu sudah merumahkan ribuan karyawannya, bisnis-bisnis banyak yang tutup, toko-toko tutup semuanya, bisnis mulai nggak jalan, pada berhenti. Nah sebenarnya kondisi yang sama sedang terjadi di Indonesia. Makanya kenapa kita masuk dalam keadaan new normal, di dalam pemerintah menjalankan kembali roda usahanya gitu. Jadi supaya ekonomi itu bergerak kembali. Nah, pertanyaan dari Vianney Melinda ini bagus banget. Kalau bilang dalam keadaan resesi ini apa yang harus kita kerjakan? Nah, kalau yang saya kepengen, kita jangan diem gitu. Kita harus do something. Lakukan sesuatu. Lakukan bisnis. Nah, yang saya kerjakan 1 Juli kemarin, ini kan semua dalam keadaan COVID-19 pasca pandemi new normal, kan mereka nggak ada yang berani dalam dunia properti. Untuk launching itu nggak gampang. Biasa kalau launching kita ada kumpulin orang, ngomong dulu, perkenalan produk. So. Saya pakai Zoom doang, hari kita jalan. Memang terseok-seok, tidak sehebat yang sebelumnya. Tapi kalau saya nggak mulai sekarang, kapan saya mau mulai? Dan ternyata setelah dijalanin, baru 3 hari kita jalan, respon masyarakat begitu bagus. Baru tadi siang saya rapat, ketemu respon bagus di karena wah bagus sekali, kok berani gitu. Karena begitu berani, orang jadi respon positif. Nah, trust itu terjadi sebenarnya kalau kita berani melakukan sesuatu, orang jadi ikut berani. Karena mereka semua lagi pada ketakutan. Gitu. Tapi kalau kita berani, mereka akan ikutan gitu. Karena mereka lihat ada sesuatu yang bisa ditiru oleh mereka. Gitu. Jadi kalau saya bilang, Vianney Melinda dalam keadaan resesi ya, jangan diam, pikir apa yang Tuhan mau. Minta hikmat Tuhan. Tuhan apa yang mau saya kerjakan? Karena dalam setiap krisis yang paling jelek pun, bisnis apa aja masih ada. Gitu. Nggak mungkin nggak ada bisnis. Kalau lagi perang, di tengah-tengah perang pun, bisnis makanan itu tetap jalan. Jual beras, jual makanan tetap ada. Jual obat, jual apa masih ada. Jadi kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong kami Tuhan. Nah ini saya bersyukur lihat di Indonesia kan, Gojek punya dapur, apa namanya, General Kitchen, jadi dapur besar untuk para UMKM. Itu satu terobosan-terobosannya, mikir apa Tuhan yang ada. Nah ini saya nggak bisa ngajari langkah-langkah yang harus dilakukan.
Tapi kalau saya ngobrol sama teman-teman saya dan sama anak-anak saya, kalau saya ketemu anak-anak saya ngobrol, gimana kalau bikin ini, gimana begini. Kadang-kadang saya heran, kok bisa ya di tengah-tengah keadaan gini, anak saya tuh punya bisnis, ada satu bisnis yang dia bikin 3D. Jadi kalau mau pameran, sekarang pameran kan kita buka pameran kan orang nggak bisa lihat pameran. Nah dia pakai 3D gitu, 3D kamera. Dia bikin udah lama. Hari ini tiba-tiba orang begitu banyak minta sama dia karena pameran lukisan lah, pameran mobil, pada pakai 3D itu. Jadi saya nggak ngerti itu gimana caranya, saya nggak pernah ngajarin, tapi Tuhan bisa kasih hikmat. Jadi untuk Vianney, dalam keadaan resesi ini jangan diem, jangan takut, terus diem kita nggak berani apa-apa. Justru tampil, oke Tuhan, saya siap. Saya punya 5 roti 2 ikan, anak yang punya 5 roti 2 ikan. Saya siap untuk memberkati bangsa ini. Tolong saya, Tuhan. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Thank you, Via. Mungkin udah ada yang mau nanya lagi atau lanjut Om? Lanjut ya. Ini nanti Via saya kasih buku ini satu ya. Saya punya tuh Om. Hah? Nggak bahas Via ini. Kamu tinggal di mana? Via anak komsel saya Om. Dadap. Hah? Dadap. Titipin sama Martin ya. Iya. Ingetin Tin ya. Siap Om. Oke, saya akan lanjutkan yang kedua ya. Saya akan mulai masuk ke dalam dunia keuangan. Om. Oi. Kayaknya kemarin yang nanya mau dikasih hadiah Om. Kita lupa ya. Ya. Oke. Siapa aja, tinggal dulu siapa aja yang tanya. Aduh. Willis. Bukan nanya kali Om. Iya Willis. Siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Ada 5. Nanti saya kasih kamu ada bukunya pokoknya. Iya ya. Buku ini saya kasih. Teman-teman yang ngerasa kemarin nanya 5 orang, tolong Willy itu, Willy angkat tangan. Apa? Sama Grace ya kemarin ya. Betul ya Grace? Ada 5 orang, saya ada 5 orang. Ya Willis, Grace, Willy, 2 lagi ya ngaku-ngaku lah nanti ya. Sama Via nih hari ini 1. Jadi satu lagi ntar tinggal nanya. Oke? Ayo Om, waktu dan tempat saya persilakan untuk next-nya. Teman-teman sabar ya. Yang ngantuk coba cari kopi dulu dikit, teguk lumayan. Nanti nggak lama kok. Saya paling 20 menit lagi selesai. 20 menit lagi selesai. Oke. Lama juga nggak apa-apa Om, mereka sabar Om nih. Ya, saya yang capek. Jadi. Jangan dong, Din. Oke. Oke, 20 menit lagi selesai. Kita nggak lama kok ya. Oke, kelihatan semuanya? Kelihatan nggak, Tin? Tin? Willis, kelihatan nggak, Willis? Kelihatan Om. Oke, mulai ya. Kelihatan Om. Oke, nah kita mulai hari ini setelah kita belajar trust. Itu penting sekali. Nah, sekarang saya mulai masuk ke arah keuangannya. Managing Money God's Way. Nah, Managing Money God's Way ini sebenarnya kalau diterjemahkan ya, artinya bagaimana kita menghandle uang, memanage uang sesuai dengan caranya Tuhan. Nah, saya ingin belajar satu poin ya, karena selama pelajaran ini, karena kita beda generasi, tapi saya kepengen kamu bisa jadi star, jadi bintang. Jadi pertama yang saya bilang itu self-discovery. Nanti bahan saya akan kasih kepada kalian semuanya. Tolong self-discovery, baca lagi sampai menemukan gitu. Karena waktu saya ngomong belum tentu dimengerti, tapi diulang lagi, dibaca lagi, ayatnya direnungin lagi, sampai terjadi self-discovery. Kita menemukan sendiri apa yang menjadi makna dari pelajaran itu. Nah, setelah ketemu, kamu harus tell your friend. Harus cerita sama temennya. Cari teman dan cerita. Nyambung dari yang kemarin, yang Hafruta itu yang saya bilang. Tell everybody. Tell your friend. Ceritakan. Cari 3 orang cerita. Trust itu ternyata, kalau kalian dapat dari trust, tolong cerita. Jadi ini PR-nya tetap jalan terus ya, Tin ya. Tell everybody. Cari 3 orang cerita. Wah, trust itu ternyata gini ya. Wah, ini kita gini ya. Karena dalam kondisi gini kita nggak boleh diem loh. Jadi kalau tadi Vienna bilang, Vianney tanya, gimana Om? Cerita sama temennya. Lu tahu nggak? Om Andreas bilang tuh nggak boleh diem loh. Dalam keadaan gini kita nggak boleh diem. Kita sebagai anak muda, Tuhan udah pakai kita. Tuhan mau kasih hikmat sama kita. Itu harus melangkah. Yuk kita mikir sama-sama. Kan banyak anak-anak muda pada hari ini ya. Kemarin saya waktu bicara di kelas pasca sarjananya HITS dengan Pak Pendeta Jimmy Untoro, kemudian Helmi Yahya, nah satu pembicara namanya Billy. Billy itu yang punya janji jiwa, kopi janji jiwa. Masih muda banget gitu. Nah dia tuh punya terobosan-terobosan yang hebatnya nggak turungan. Dan saya percaya anak-anak muda kalian punya sesuatu yang lebih, yang tidak dimiliki oleh generasi saya.
Nah, jadi dapat sesuatu, tell everybody. Ya, tell everybody. Terus yang keempat, yang ketiga adalah action. Jangan diam aja gitu. Oh, terus diam, jangan. Jadi kalau kalian ngerti sesuatu, besok langsung lakukan. Gitu. Jangan nunda gitu. Kalau nunda nggak pernah benar. Saya nggak pernah, saya orangnya nggak mau nunda. Gitu. Kalau bisa selesai langsung saya kerjain. Apa yang saya kerjain, saya kerjain. Saya minta hikmat Tuhan. Dan yang keempat adalah restore. Karena waktu kalian lakukan, otak kalian tuh mulai sedikit demi sedikit akan di-restore oleh Tuhan. Sesuai dengan kebenaran yang kalian terima. Self-discovery itu Tuhan akan bicara. Itulah hikmat yang didoakan oleh Reinhold Niebuhr. Give me wisdom to know the difference. Hikmat untuk mengetahui perbedaannya. Self-discovery. Tell everybody. Action dan restore. Ya. Oke. Nah, pertama, ini bagus sekali ya. Ada seorang yang namanya Santo, orang kudusnya Bernard dari Clare Fox. Dia katakan uang adalah hamba yang baik, tapi dia adalah tuan yang jahat. Hati-hati ya. Uang itu adalah hamba yang baik. Jadi jangan pernah nih uang itu jadi tuan. Jangan pernah. Kalau uang jadi tuan, matilah kita. Uang itu harus jadi hamba. Nah, makanya saya akan cerita, saya punya Pancasila Nawawi, di bagian ini juga saya akan ceritakan, uang itu harus yang prioritas yang paling rendah itu di uang. Jadi cari uang itu prioritas yang paling rendah. Tapi cari hikmat itu prioritas yang pertama. Ingat baik-baik ya, cari hikmat itu prioritas yang pertama. Cari uang itu prioritas yang paling rendah. Jadi jangan sampai uang itu mengalahkan segala-galanya. Kalau uang mengalahkan segala-galanya, hidup kita pasti susah. Nah, Santo Bernard dari Clare Fox, dia mengatakan, orang yang mencari kekayaan lebih dulu ketimbang Tuhan akan menemukan jalan keputusasaan yang tak berujung. Jadi gampang sekali pada hari ini, saya ketemu banyak teman-teman saya yang kaya raya, yang tidak pernah mau cari Tuhan. Mereka mendapati hidupnya sia-sia. Udah kaya raya, mereka tetap aja nggak bisa bahagia. Jadi, kita dari sekarang harus belajar seperti ini. Dari waktu saya muda, pelajaran ini saya dapatkan waktu saya masih muda nih, di usia kalian. Saya satu hal yang saya percaya, uang itu tidak pernah memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan itu hanya dari Tuhan. Uang bisa menolong kita. Uang itu hamba yang baik, bisa menolong kita. Tapi dia itu bukan segala-galanya. Tuhan segala-galanya. Nah, ini ada satu kisah yang bagus sekali. Dan ini adalah kisah yang namanya dari kerajaan Roma. Dalam satu buku namanya The Decline and Fall of Roman Empire. Surut dan runtuhnya kekaisaran Romawi. Jadi kerajaan Romawi ini hebat sekali. Kalau nggak salah, Julius Caesar sebagai presiden itu, sebagai raja, dia menguasai, saya lupa ya, 1/3 atau 2/3 dunia gitu. Sampai hari ini pengaruh Romawi itu gede banget. Kalau kita tahu angka 1, 2, 3 yang kita pakai itu huruf Romawi. Kemudian ABCD itu juga huruf Romawi. Januari, Februari itu juga itu nama-nama dewa-dewa Romawi yang digunakan. Jadi banyak kali sampai hari ini pengaruh budaya Roma itu mempengaruhi seluruh dunia. Bahasa apapun di dunia ini pasti ada pengaruhnya dengan Romawi. Bahkan saya pernah setelah belajar di Jepang. Jepang itu yang negara yang saya pikir tidak pernah kena pengaruh Roma. Karena ada pengaruh Roma juga dalam Jepang juga. Karena begitu hebatnya kekuatan mereka pada waktu itu. Saya lupa ya, kalau nggak salah 1/3 dunia, atau 2/3 dunia. Sampai Julius Caesar pernah nangis karena dia udah nggak punya negara lagi yang bisa ditaklukkan. Semua negara sudah ditaklukkan oleh dia. Semua kerajaan sudah dihancurin oleh dia. Tapi pernahkah kita berpikir, gimana sih caranya sampai kerajaan Romawi itu hancur pada hari ini? Sehingga yang namanya kota Roma hari ini cuma di Roma itu, di Vatikan itu, segede gitu doang. Semua kerajaan yang dulu begitu besar hancur berantakan. Nah, dalam buku yang ditulis oleh Edward Gibbon, dia menceritakan mengenai kehancuran dari Romawi ini. Dan yang pertama dikatakan, kehancuran Romawi itu terjadi ketika kemakmuran meningkat. Jadi ketika tambah kaya. Ada banyak anak-anak yang sekolah di luar negeri, waktu mereka pulang, mereka ikut cell group saya. Dan mereka ibadah di gereja saya. Dan saya dari dulu emang saya sangat terbeban untuk anak-anak muda, jadi saya banyak melayani mereka. Dan waktu pulang mereka berapi-api. Dan saya masih ingat ketika mereka di Australia, ketika mereka di Amerika, ketika mereka di Eropa, wah mereka hebat sekali, on fire, betul-betul hebat sekali. Begitu pulang mereka mulai kerja, mereka mulai cari uang, dan pelan-pelan kemakmuran mulai meningkat. Herannya ketika kemakmuran meningkat, mereka mulai pelan-pelan meninggalkan Tuhan.
Nanti saya punya buku namanya Hanyut Meninggalkan Kristus. Semua yang ikut sampai selesai saya akan kasih buku itu. Itu buku itu menceritakan juga mengenai banyak hal. Kemunduran kita bukan karena kita berzina atau apa, kadang-kadang hanya karena kita banyak mengalami kemakmuran. Kemakmuran itu malah membuat kita hanyut meninggalkan Kristus. Hati-hati ya, sekali lagi. Jadi Tuhan berkati kita supaya kita makin cinta sama Tuhan. Ingat baik-baik nih kata-kata saya. Tuhan berkati kita supaya kita makin cinta sama Tuhan. Jadi jangan sampai Tuhan berkati kita, kemudian kita jauh dari Tuhan. Nanti diambil berkatnya. Justru kalau kita makin diberkati, kita makin cinta sama Tuhan. Tuhan akan bilang gini sama malaikatnya, berkati itu Andreas, karena setiap kali aku berkati dia makin cinta sama saya. Dia tidak akan meninggalkan kita. Saudara ingat ya, kalian harus tahu, nama kalian di depan Tuhan itu namanya anak. Kalian disebut sebagai anak, disebut sebagai sahabat. Kalau gereja disebut sebagai mempelai. Itu kata-kata sahabat, mempelai, anak, itu kata-kata yang dekat hubungannya dengan seseorang. Seperti seorang orang tua dengan anaknya, seperti suami dengan istrinya, seperti sahabat dengan sahabatnya. Itu kedekatan yang hebat. Jadi Tuhan tuh mau sama kita dekat. Jangan sampai ketika dia berikan sesuatu yang membuat dia ingin kita bahagia, dia ingin kita senang, malah kita jauh dari dia. Jangan sampai itu. Romawi ketika diberkati, dia mulai mundur. Standar moral mulai runtuh, mulai merosot. Ikatan pernikahan mulai longgar. Jadi ketika diberkati, standar moral mulai runtuh. Nilai agamawi mulai berkurang. Dan akhirnya terjadi perzinahan dan perselingkuhan. Ini yang tadi siang saya ngobrolin sama teman-teman saya. Banyak pengusaha-pengusaha muda yang tadinya kaya sekali. Itu di Bandung ada kayaknya teman saya tuh kaya nggak ketulungan. Usia masih muda, hari ini masih hidup umur 45. Dia tiba-tiba diberkati luar biasa. Wah, itu udah kaya sekali. Dalam usia masih umur 30-an tuh kayaknya nggak ketulungan. Kaya sekali. Bisnisnya tuh garment, orang Bandung. Semua department store besar-besar beli sama dia. Tiba-tiba lagi maju-maju seperti itu. Dia berzina. Dia punya simpanan. Ketahuan sama istrinya. Akhirnya anak muda ini bercerai. Bisnisnya hancur. Hancur. Dan terakhir saya dengar dia kena kanker. Dan akhirnya meninggal dunia. Saya dengar kisah itu sedih banget. Padahal dulu jadi idola. Di gerejanya dia itu jadi idola. Kemana-mana bersaksi. Tapi rupanya kemakmurannya meningkat. Menghancurkan kehidupan yang harusnya tidak seperti itu. Dan Romawi juga mengalami yang sama. Terjadi perzinahan, perselingkuhan, akhirnya perceraian. Sampai perzinahan, perselingkuhan di Romawi itu dianggap sudah biasa. Pada hari ini pun kelihatannya udah biasa kan. Kalau orang dengan situ berzina, ya oke lah. Situ selingkuh, ya oke lah. So what? Gitu. Nah ini nggak bisa nih. Hari ini standarnya udah mulai runtuh. Makanya kenapa Tuhan izinkan kegoncangan pada hari ini. Krisis ini terjadi apa? Hanya untuk mengingatkan kita kembali. Kembali pada kebenaran Tuhan. Jangan sok, jangan sombong. Terus kembali. Hakikat pernikahan akhirnya hilang dan keluarga itu hancur. Dan habislah kekaisaran Romawi yang hebat itu. Belajar dari keadaan Romawi, jangan kita bodoh. Jangan bodoh. Jangan sama sekali bodoh. Jadi, ingat baik-baik, saingan utama, ini Mazmur 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan benci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Matius 6:24. Jadi nggak bisa. Jadi hebat ya. Tuhan tuh tidak pernah ngomong yang lainnya loh. Satu-satunya saingan Tuhan itu hanya uang. Satu-satunya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Dan jika demikian, ia akan benci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Makanya tidak heran ketika Romawi menjadikan uang sebagai tuannya. Hancurlah Romawi. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nggak bisa. Nah, makanya dalam pelajaran ini, dan dasar yang pertama ini, nanti kita belajar gimana caranya uang terus kita kendalikan. Nah, ini ada Alkitab itu hebat sekali ya, ada 2.350 ayat tentang keuangan di Alkitab. Padahal kalau kalian tahu, untuk ayat jangan takut itu hanya 360. Sama ratusan lah, nggak sampai ribuan. Tapi untuk uang, itu 2.350 ayat. Kenapa? Karena Tuhan tahu ini bahaya nih uang ini. Kalau tidak hati-hati, uang ini bisa menjerumuskan kita. Martin, tolong Tim minta sama kan kirim PDF-nya Martin ya. Nanti dibagiin ke semuanya, Tim. Siap, Om.
Jadi ini alasannya 2350 ayat di dalam Alkitab. Supaya kita belajar, supaya kita ngerti, supaya kita jangan bodoh. Nah ini kalau kita belajar mengenai keuangan, kalau kita ikut kelas-kelas dunia ya, Most Today's Financial Guru ya, kalau kita belajar apa sih hidup kaya dalam waktu singkat, saya kadang-kadang suka lihat tuh para motivator kan, bagaimana menjadi kaya dalam waktu 1 bulan, menjadi miliuner dalam waktu 4 hari. Nah, itu bohong semua lah. Bohong, itu bohong. Nggak mungkin lah. Dua hukumnya, I think itu most gitu sukses. Contohnya ya, kesaksiannya dia, cerita dulu kayak gini, dulu gini. Kadang-kadang saya mikir, kalau emang lu kaya, kenapa lu jualan buku, kenapa lu jualan training lu. Kalau bener kaya, kasih free. Buku juga kasih free. Kalau masih jualan buku, masih jualan training, artinya kamu masih hidup dari situ. Nah, terus teorinya dikemanain? Saya percaya Tuhan nggak seperti itu. Dia mengajarkan cara yang lain. Jesus start in a completely different place. Perhatikan baik-baik ya. Sekali lagi nih, kenapa saya ngomong dari kemarin trust. Yesus mulai mengajari kita itu di tempat yang sangat berbeda. Dia nggak mulai dari pikiran kita, dia nggak mulai dari langkah-langkah, tapi he start with the heart. Dia mulai dari hati. Dia mulai dari trust. For him, a successful financial decision-making process start with a right attitude. Right attitude itu trust. Mulai di hati. Inilah pesan-pesan yang akan merubah hidup kita. Jadi nanti kita akan belajar, kita akan lihat pelan-pelan, tolong materi ini saya akan siapkan segera, jadi dalam waktu 2 hari, 2 atau 3 materi ini saya sudah sampai ke tempat saudara lewat Martin, nanti saya akan kirim ke Martin, pelajari lagi, pelan-pelan pelajari lagi. Ya, pelajari lagi. Yang pertama, dasar spiritualnya. Cara kita menggunakan uang sangat menentukan keintiman, keakraban hubungan kita dengan Kristus. Ini dasar-dasarnya yang pertama nih. Jadi kalau kita pakai uang sembarangan, ya berarti kita tidak pernah menganggap Kristus sebagai penasihat pribadi kita. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi kalau kita ini pakai uang sembarangan, kita nggak bisa dipercaya. Maka siapa yang bisa mempercayakan harta sesungguhnya? Itu Lukas 16 ayat 11. Jadi makanya sekali lagi ini yang saya bilang trust tadi kan, dapat dipercaya. Jadi makanya ini, kalau kita mau dipercaya oleh Tuhan, belajar setia dalam perkara kecil. Tapi percaya kalau kita dipercaya oleh Tuhan, kalau Tuhan udah percaya sama kita, manusia pasti percaya sama kita. Pasti. Nggak mungkin ragu-ragu. Saya buktikan, saya ngalami. Kalau Tuhan sudah percaya sama kita, manusia pasti percaya sama kita. Uang merupakan pesaing utama yang dapat merebut posisi Kristus sebagai Tuhan atas kehidupan kita. Ya, tak dapat kita seorang pun mengabdi kepada dua Tuhan, seperti tadi saya katakan. Nah, God's Financial Principle, untuk prinsip-prinsip keuangan ini, itu biasanya kalau kita dengar di gereja itu hanya giving, memberi. Sebenarnya enggak, di 2350 ayat di Alkitab itu kita diajari banyak. Ada earning, mencari, ada spending, menggunakan, saving, nabung, debt, mengenai hutang, dan juga pendidikan keuangan. Bagaimana mengajarkan pendidikan keuangan buat anak-anak atau buat yang lain-lainnya. Jadi bukan not only giving, bukan hanya memberi, tapi juga mencari, menggunakan uangnya. Ini investasi. Ngomong uang soal investasi. Nah ini saya tidak akan membahas lebih dalam dari ini, karena investasi ini merupakan satu hal yang tidak untuk dipelajari dalam waktu yang singkat. Dan ini membutuhkan keahlian-keahlian tertentu dalam dunia investasi. Kenapa? Bisa diulang Om tadi yang slide sebelumnya, tadi suara Om putus-putus. Oke. Jadi dalam God's Financial Principle, prinsip-prinsip firman Tuhan itu bukan hanya memberi, tapi juga earning, mencari, spending, menggunakan, saving, itu menabung, debt, itu hutang, dan juga education, pendidikan.
Nah, jadi dalam beberapa pelajaran ke depan ini kita akan belajar sedikit konsep-konsep yang dasar tentang hal-hal ini. Nah, salah satu yang pertama adalah mengenai investasi. Investasi sekalipun kita sudah mengikuti prinsip-prinsip yang benar, tidak ada satu jaminan yang mengatakan bahwa investasi kita pasti berhasil. Ini hati-hati ya. Khususnya dalam keadaan kondisi pada hari ini. Itu banyak orang ngomong, beli apalah, apa saya lupa tuh ya, macam-macam lah, investasi di koperasi lah, di mana lah, bunganya besar lah, inilah. Itu hati-hati. Itu sama sekali tidak ada jaminannya gitu. Dan Tuhan juga nggak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi ini investasi penting sekali. Kalau saya lebih percaya, kalau untuk investasi ini untuk cari ya kita lebih baik kerja yang real gitu. Jadi jangan sampai kita mengharapkan taruh uang 100 juta, bunganya 20% dalam waktu 2 bulan. Itu sesuatu yang nggak masuk akal, pasti ada nggak benernya di balik itu. Karena di tengah-tengah krisis ini banyak orang-orang jahat. Dan investasi sendiri, ini penting sekali, itu seperti seni dibandingkan sekedar pengetahuan. Jadi, belum tentu kita bisa memastikan 1 tambah 1 itu sama dengan 2 gitu untuk investasi. Nah, kalau saya pribadi tanya, Pak Andreas pernah nggak invest? Pernah. Saya selalu ke investasi yang real gitu, jadi yang jelas. Investasi-investasi yang saya lakukan, saya nggak mau investasi yang nggak jelas gitu, yang beli saham yang nggak jelas, nanti ikut money game yang nggak jelas gitu ya, terus nanti bikin apa yang nggak jelas, saya nggak mau. Gitu. Kalau saya investasi yang jelas, artinya kalau mau ya buka coffee shop, bisnis ini yang kelihatan jelas, kemudian beli rumah untuk dibikin tempat kos atau dibikin apa yang jelas, yang kelihatan, yang juga nilainya tidak akan sirna ketika terjadi masalah gitu. Karena kalau misalkan kita beli rumah untuk kos, dalam keadaan normal ya rumah tetap rumah gitu, tidak akan berubah. Tapi kalau kita beli money game yang kita nggak ngerti, uangnya tiba-tiba ada, tiba-tiba nggak ada, walaupun bunganya besar, saya nggak pernah ambil seperti itu. Tapi ada satu jaminan yang pasti dikatakan sini, yaitu Tuhan memberi damai sejahtera dan sukacita dalam keadaan apapun juga. Hikmatnya dalam menyikapi sesuatu. Jadi sebenarnya kita sendiri kan tahu kalau bisnis ini atau investasi ini baik atau tidak. Tuhan akan bicara sama kita. Di dalam diri kita akan tahu bahwa ini kayaknya bukan dari Tuhan. Nah, saya berharap kalau kalian sudah menikah, ini penting sekali ya, kalau sudah menikah, suami istri, uang itu tidak boleh dipisah, harus jadi satu. Dan yang kedua, setiap kali keputusan menggunakan uang, itu sejahteranya itu dua-duanya sejahtera. Dalam perjalanan saya, tiap kali kami salah satu nggak sejahtera, terus dipaksakan, ada aja masalahnya. Gitu. Jadi saya mau beli apa aja, mau investasi apa saja, kita selalu hati-hati. Karena hikmat Tuhan itu selalu bekerja. Ingat yang tadi doanya dari Reinhold Niebuhr, give me wisdom to know the difference. Berikan saya hikmat untuk mengetahui perbedaannya. Jadi selalu minta hikmat Tuhan. Dan Tuhan bekerja selalu damai sejahtera. Ada satu ayat yang bagus sekali di Yesaya 26 ayat yang ketiga, dikatakan yang hatinya teguh. Ini dengarkan baik-baik. Catat ayatnya sekarang ya. Catat ayatnya Yesaya 26 ayat yang ketiga. Dikatakan yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Ini bagus banget ayat ini. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepada Tuhanlah dia percaya. Jadi yang hatinya teguh, damai sejahtera itu kayak tentara di sebelah kita gitu. Dia tuh seperti tentara yang berdiri di sebelah kita, dia jagain kita supaya kita nggak sampai salah. Hebat kan? Artinya ini dalam keadaan keuangan pada hari ini ya, kita mau jadi berkat, kita mau kerja, kita mau bisnis. Tapi di sebelah kita ada tentara Tuhan yang namanya damai sejahtera. Dan dia jagain kita supaya kita nggak sampai salah. Hebat kan? Nah kalau dia udah jagain kita yang namanya damai sejahtera, kalau dia berbicara dan kita merasa damai, jalankan. Tapi kalau kita nggak dapat damai, jangan. Dan Tuhan katakan, yang hati teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah dia percaya. Ini 3 prinsip utama untuk investing for the future. Jangan pernah menjadi penanggung hutang orang lain. Jadi pada hari ini, saya seringkali gitu ya, justru dalam keadaan susah seperti ini nih, 2 tahun terakhir, saya pernah mengalami keadaan di mana pemasukan saya sangat berkurang.
Nah, waktu saya dalam keadaan berkurang itu, saya terus terang bingung gitu. Nah, pada saat yang sama, saya meminjamkan uang saya pada beberapa teman-teman saya. Pada waktu itu, ketika penghasilan saya berkurang, karena kondisi ekonomi yang nggak bagus, saya punya uang, bukan nggak punya uang. Nah, teman saya ada yang datang. Dia nangis-nangis minta, Pak Andes tolong, anak saya mau sekolah, nangis-nangis. Dia mau pinjam uang. Dan pinjam uangnya dalam jumlah yang buat saya tuh besar gitu. Besar banget buat saya itu. Tapi karena saya masih punya uang gitu, saya pikir kasihan juga gitu ya. Akhirnya saya kasih tuh uangnya sama orang ini. Terus saya tanya kapan, nanti Pak pokoknya paling lama 2 bulan saya gantiin Pak. Tolong Pak, tolong Pak. Ya akhirnya saya kasih, karena saya kenal orang ini. Terus nggak lama ada lagi teman saya dari Cirebon, nangis-nangis juga, oh, anak saya yang perempuan ini mau kuliah, saya nggak punya uang, dia udah diterima Pak, udah bertahun-tahun kepengen sekolah di situ nggak bisa, sekarang udah diterima di universitas ini, so harus bayar sekian besar Pak, tolong Pak, tolong Pak. Saya kasih lagi sama dia orang ini. Ada lagi teman saya lagi datang lagi, Pak, tolong Pak, saya mau bisnis nih Pak, ini kesempatan Pak, ini bagus sekali. Kalau nggak diambil sekarang sayang Pak. Bapak pasti untung besar, tolong Pak bantu saya. Saya kasih lagi uang saya. Jadi tanpa saya sadari, saya menanggung masalah orang lain. Nah, ketika akhirnya saya membutuhkan uang itu untuk saya gunakan, saya datang dong sama mereka, saya tanya. Satu pun nggak ada yang bayar, saudara. Satu pun nggak ada yang bayar. Sampai saya kadang-kadang saya kecewa gitu ya. Padahal saya udah mati-matian nolong mereka, kasar itu menanggung beban orang lain, tapi kenapa kok mereka sepertinya nggak pernah memperhatikan saya. Padahal kondisi saya juga nggak lagi bagus seperti itu. Nah, saat itu saya berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan ingatkan, cuma satu gitu. Kalau kamu mau jadi berkat, ya berkati. Karena kamu sebelumnya kamu sudah diingatkan, jangan lakukan menanggung, tapi kamu jalani. Ya akhirnya saya belajar untuk merelakan itu semuanya. Jadi dalam keadaan saya kekurangan, saya izinkan itu, saya lepas, saya nggak mau masuk permasalahan lagi. Puji Tuhan, kondisi setelah itu Tuhan mulai memberkati saya, tapi uangnya sebenarnya nggak balik-balik lagi. Dan saya belajar, saya nggak mau, kalau memang nggak berani, ya, jangan lakukan. Jadi hati-hati, saudara. Dan tengah krisis ini saya ulangi sekali lagi, kenapa saya balikan pelajaran now or never. Hari ini akan banyak sekali kalian menghadapi orang yang membutuhkan uang. Pasti pinjam, tolonglah bro, gue butuh duit nih, tolong sis, tolong kak, tolong om, tolong tante, tolong dek, tolong dong, saya tolong dong. Kita harus lihat, kalau kita mau bantu, bantu. Kalau kita mau tolong, ya anggap aja kita memberi. Tapi jangan berharap yang lainnya. Ini kondisi yang hari ini memang serius sekali kondisinya. Dan kalau kita mau bisnis, ya, yang kedua itu berani menghadapi resiko. Terus tanggap akan diverifikasi. Jadi kalau kita mau berubah, segera berubah. Semoga saya dalam pelajaran kali ini saya bisa mengajari, bisa masuk ke pelajaran entrepreneur sedikit. Di situ ada pelajaran, saya akan bahas namanya co-course business. Co-course business itu bisnis yang ringan, yang kecil ya. Jadi bisnis yang hari ini kita bisa masuk itu harusnya bisnis yang padat modal. Yang modalnya gede-gede gitu, yang wah modalnya gede, jangan. Semua bisnis hari ini yang sukses itu kadang-kadang mereka bisnis yang dimulai dengan modal yang nggak seberapa. Tapi mereka gunakan kreativitas. Makanya untungnya generasi X dan generasi Y dan Z. Y and Z, millennials and zillennials. Kalian tuh kreatif. Itu udah modal besar gitu. Dan kalian harus tanggap akan diverifikasi. Jadi berani untuk mendiversifikasi bisnis kita. Nah, kalau kita bicara mengenai tanggung jawab Tuhan dan tanggung jawab kita. Tanggung jawab Tuhan, itulah Tuhan pemilik semuanya. Ya, pemilik segala sesuatu. So, tolong Willy, dibuka Willy, Mazmur 24 ayat 1. Bacain. Satu aja. Willy. Hello. Will. Kedengeran nggak? Atau tolong matiin bacain. Willy, kedengeran nggak?
Ya, Om. Tolong bacain Mazmur. Bacain Mazmur 24, Fris. Will, ayat 1. Mazmur 24 ayat 1. Tolong Ya, baca. sebentar. Mazmur 24 ayat 1. Oke. Mazmur 24 ayat 1, kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ya. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan di atasnya lautan, dan menegakkan di atasnya sungai-sungai. Itu ayat yang lainnya mirip-mirip semuanya seperti itu. Intinya cuma satu, Tuhan itu pemilik segala sesuatu. Jadi semua itu punya Tuhan. Nah ini nanti dalam konsep perpuluhan kita akan belajar, yang punya Tuhan itu bukan 10% maksudnya. Jangan pikir, 10% punya Tuhan, 90%. Pak Mohtar bilang stewardship. Kita tuh hanya pengelola, bukan pemilik. Tuhan yang punya semuanya. Om, bisa diulang tadi yang tentang perpuluhan, putus-putus. Jadi nanti kalau kita belajar perpuluhan, kita akan ngerti, yang punya Tuhan itu bukan 10%, hati-hati. Semuanya itu punya Tuhan. Seluruhnya punya Tuhan. Makanya tadi di depan, saya kasih tahu, penggunaan keuangan itu harus bijaksana banget. Karena untuk kalian menggunakan keuangan itu kan dituntut hal yang kecil-kecil. Waktu mau beli apa aja dah. Hati-hati. Karena setiap rupiah yang kita gunakan itu, kita harus pertanggungjawabkan di depan Tuhan. Ya memang tidak akan secara detail, tapi Tuhan akan lihat bagaimana bijaksana penggunaan keuangan yang kita lakukan. Ini makanya pelajaran ini namanya Managing Money God's Way. Bagaimana mengatur uang dengan cara Tuhan. Jadi dasar yang pertama ingat, tanggung jawab Tuhan. Tuhan pemilik segala sesuatu. Artinya apa? Kalau Tuhan yang punya, Tuhan yang bela. Jangan takut kita akan kekurangan, jangan takut kita akan kehilangan. Kalau memang itu hak Tuhan yang diberikan kepada kamu, dia akan jadi milik kamu. Jelas ya? Yang kedua, Tuhan yang mengatur dan mengendalikan segala sesuatu. Coba tolong dibuka Mazmur 135 ayat yang ke-6. Siapa tuh? Tolong, siapa? Martin boleh buka? Oke, Om. Silakan. Mazmur 135 ayat ke-6. Ya. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ya. Artinya apa, Tin? Coba dijelaskan artinya apa? Ya, artinya Tuhan yang melakukan kehendaknya, Om, di seluruhnya, berarti di seluruh aspek kehidupan kita, ya Tuhan itu yang berdaulat, dan dia melakukan apa yang dia mau, apa yang Tuhan mau. Nanti tolong ya, kalau bisa di screenshot, tolong ayat ini screenshot, dibaca lagi, renungkan malam ini. Saya mau banget, ini penting banget. Kalau kalian tahu ini tanggung jawab Tuhan, aduh, ini indah sekali. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu bingung. Dia kendalikan semuanya, dia kendalikan. Asal kita benar aja, pasti kita akan masuk dalam berkat-berkat dan kebaikan-kebaikan yang dia udah siapkan untuk kita. Makanya ada 3 yang penting. Know His will. Tahu kehendaknya. Tapi tahu kehendaknya nggak cukup. Know His way. Tahu caranya. And know His time. Tahu waktunya. Kenapa? Karena Tuhan kendalikan semuanya. Itu dari Mazmur 135 ayat ke-6 tadi yang dibaca oleh Martin. Saya akan bacakan yang Daniel 4 ayat 35. Dengarkan baik-baik nih, Daniel 4 ayat 35. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Perhatikan ya, semua penduduk bumi. Coba kalian buka, semua yang punya Alkitab buka, baca sama-sama saya. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Aduh, luar biasa, Tuhan, Tuhan. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit. Bala tentara langit itu penguasa-penguasa udara, tuh iblis, malaikat, semuanya. Dia semaunya dia bisa berbuat semaunya. Dan penduduk bumi pun dia bisa berbuat semaunya. Dan tidak seorang pun yang bisa menolak tangannya.
Kok tangannya sudah menuding, tangannya sudah memberkati, nggak ada yang bisa nahan. Dengan berkata kepada apa yang kau buat. Nggak bisa. Jadi jangan coba-coba melawan Tuhan. Jangan coba-coba melawan Tuhan. Remeh. Semua dia berbuat semaunya dia. Bahkan di Ayub 42 dikatakan tidak ada satupun kehendak Tuhan yang akan gagal. Nggak ada. Semua terjadi. Makanya intinya ingat baik-baik. Ketahui kehendak Tuhan dalam hidupmu. Minta tahu kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Vianney Melinda tadi tanya, Om, gimana cara dalam keadaan seperti ini? Tanya Tuhan. Tuhan, Vianney harus bikin apa Tuhan? Kalau Tuhan ngomong sesuatu, lakukan. Tanya Tuhan caranya gimana. Dan pada waktunya kamu pasti diberkati Tuhan. Kenapa? Tuhan yang punya semuanya. Tuhan yang atur semuanya. Tuhan yang kendalikan semuanya. Mau apa lagi? Bayangkan, dan Tuhan yang punya semuanya, Tuhan yang mengatur semuanya itu namanya Bapa. Papa. Hebat dong. Namanya gembala, kita domba. Hebat sekali. Yang dekat dengan kita. Namanya sahabat yang setia. Hebat dong. Makanya Daud ngerti ini. Ketika Daud ngerti ini, dia bilang apa? God is my shepherd, and I shall not want. Dan tidak akan kekurangan aku. Aku nggak mau minta apa-apa lagi. Karena Tuhanlah gembalaku. Jadi ingat kalau pada hari ini kalian yang nggak punya uang, yang bisnis lagi susah, yang mau mulai startup bingung, nggak punya modal. Ingat, baca baik-baik. Baca Mazmur 24 ayat 1, baca Haggai 2:8, baca Imamat 25 ayat 21, baca Mazmur 50 ayat 12. Tuhan yang punya semuanya. Amin. Tuhan yang punya semuanya. Amin. Tuhan yang atur semuanya, Tuhan yang kendalikan semuanya. Martin kemarin cerita sama saya, Om, si Anu Om, teman murid saya Om, dia lagi susah gini-gini, dia kerja gini-gini, Tuhan berkati. Amin, saya bilang, pasti. Kalau engkau tahu kehendak Tuhan lakukan, dan engkau benar di hadapan dia, engkau setia dalam perkara kecil, pasti Tuhan akan memberkati kamu. Pasti. Amin. Amin. Yang ketiga, Tuhan memberikan keberhasilan. Hebat nggak? Contohnya siapa? Yusuf. Siapa lagi? Banyak orang diberkati sampai berhasil. Dia berikan keberhasilan. Kurang apa lagi? Tuhan sudah punya semuanya. Tuhan yang ngatur semuanya. Dan Tuhan berikan keberhasilan buat kita. Kurang apa lagi? Pada waktunya. Daud ada waktunya, Yusuf ada waktunya dia keadaan susah. Tapi ketika waktunya tiba, nggak bisa ditahan lagi. Keberhasilan langsung punya dia. Kemuliaan punya dia. Hormat pun punya dia. Tuhan berikan kepada dia. Promosi dan peninggian itu dari Tuhan. Ingat baik-baik. Dan yang terakhir dikatakan, Tuhan yang menyediakan keperluan kita. Jehovah Jireh. Amin. Sehingga di Kejadian 22:14, Tuhan menyediakan ketika, siapa namanya? Yang persembahkan anak? Abraham. Abraham mempersembahkan siapa? Ishak. Ishak, betul. Waktu mau diberikan, di situ dia menampilkan dirinya dan mengatakan, I am the Jehovah Jireh. Salah Tuhan yang menyediakan. Di Filipi 4 ayat 19, dikatakan, Allahku akan mencukupkan aku. Yang segala kekayaan dan kemuliaannya dalam Tuhan Yesus Kristus. Allahku, Filipi 4:19 itu, sampai saya hafalkan ayat ini, Tin. Ini saya di Jepang ya, ini saya mau kesaksian ayat ini. Waktu saya dulu belajar di Jepang, keadaan keluarga saya baru punya anak satu, dan saya waktu itu mau jual rumah, karena saya udah beli rumah yang kedua, yang lebih besar sedikit. Saya udah terikat sama kontrak sama bank, kalau saya gagal bayar, saya akan kena denda. Rumah yang mau dijual nggak laku-laku. Dan kemudian di Jepang saya bingung. Dalam keadaan bingung itu saya baca Filipi 4 ayat 19. Sehingga Allahku akan mencukupkan aku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya nggak pernah bisa lupa itu sampai sekarang. Saya ngomong, terus saya ngomong. Bilang, Allahku akan mencukupkan aku. Saking seringnya saya ngomong sampai jadi lagu. Saya nyanyiin. Saya bukannya musisi yang bisa ngarang lagu, tapi tiba-tiba keluar lagu tahun itu bunyinya gini. Allahku kan mencukupkanku. Allahku kan mencukupkanku. Allahku kan mencukupkanku menurut kekayaannya, menurut kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saya nyanyi terus, nyanyi. Waktu saya naik tram nyanyi, kerja, saya kan belajar di pabrik ya, saya kerja di pabrik. Saya kerja, saya pulang, saya di kamar, saya di
sama kerja sama orang Jepang, saya lagi belajar, saya nyanyi terus satu kali ketika saya nyanyi Allahku kamu cukupkan, tiba-tiba Tuhan ngomong di telinga saya, ya Andreas, saya akan cukupkan kamu. Nangis saya. Di depan orang banyak di kereta itu saya nangis, air mata saya keluar semuanya. Untung saya tutup pakai kacamata hitam. Air mata saya keluar semuanya, saya nangis bilang Tuhan terima kasih. Saya pulang ke rumah, saya tanya istri saya. Waktu itu kan belum ada WhatsApp, belum ada SMS, pakai surat. Gimana sudah yang nawar belum? Saya belum ada. Dan akhirnya sampai saya pulang, itu waktu bank itu udah tinggi. Saya pulang masih belum laku rumahnya. Bank itu jatuh temponya hari Rabu. Kalau Rabu saya nggak bisa bayar. Saya kena denda. Saya pasang iklan hari Sabtu. Nggak ada yang datang. Hari Minggu tuh saya ke gereja. Datang satu orang. Hebat nggak salah. Cuma satu orang yang datang. Satu orang yang datang itu nawar. Dan hebatnya hari Senin ada kejadian rumahnya. Hari Rabu saya bayar uangnya. Sama nangis uang ke bank. Dan saya tahu Allahku mencukupkan semua kebutuhanku. Amin. Kalau hari ini ada yang punya kebutuhan, jangan takut. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan kalian. Ingat baik-baik tanggung jawab Tuhan. Dia punya semuanya. Jangan bilang ini punya saya. Nggak ada. Semua yang ada itu punya Tuhan. Tuhan yang ngatur dan mengendalikan semuanya. Dan Tuhan yang menyediakan semua kebutuhan kita. Amin. Tin, kayaknya udah jam 8 lebih, kita berhenti dulu, Tin, ya? Belum, Om. Baru jam... Setengah 8 udah. Oh, iya, 1 jam. Udah 1 jam setengah. Oke, mungkin ini kali Om ya. Yang mau nanya kali ya. Ya, boleh. Oke. Atau saya selesaikan tanggung jawab manusia. Satu lagi, baru selesai ya. Bebas Om, terserah Om. Ini teman-teman gimana? Oke? Atau mau lanjut terus? Atau mau gimana? Kan coba yang mau lanjut kasih jempolnya biar saya bisa lihat. Oke. Kayaknya rata-rata pada minta lanjut nih Om. Oke lah, sampai tanggung jawab manusia ya. Ya. Oke, yang kedua dah. Putus Om, putus. Tuhan, ingat baik-baik. Ya. Yang pertama tadi kan tanggung jawab Tuhan. Sekarang tanggung jawab kita sehubungan dengan uang. Ingat baik-baik, ini tanggung jawab kita sekarang nih. Ya. Yang pertama, manusia sesungguhnya hanyalah kepercayaannya. Makanya ingat tadi ada 3 nilai kan, yang di pelajaran yang pertama tadi. Ada trust, kemudian ada sinergi, dan stewardship. Nah ini penting nih, steward. Steward itu adalah orang kepercayaan, orang yang mengelola. Jadi ingat baik-baik ya, teman-teman semuanya. Ingat baik-baik, kita hanya pengelola. Kita hanya hamba. Kita hanya orang kepercayaan, bukan pemilik. Ingat baik-baik. Ya. Yang punya itu Tuhan. Yang kedua, artinya orang yang ditugasi mengurus sesuatu yang bukan miliknya. Khusus untuk uang loh ya, untuk uang. Bukan miliknya. Ya. Yang ketiga, beda pemilik dan pengelola itu apa? Kalau pemilik, ya memiliki. Ya. Saya kerja bertahun-tahun di Lipo. Saya masuk Lipo mulai tahun 92. Bertahun-tahun di Lipo. Yang saya terima hanya gaji. Walaupun saya bisa menghasilkan uang triliunan ke Lipo, saya nggak pernah jadi pemiliknya Lipo. Pemilik Lipo tetap keluarga Riyadi. Tapi saya bukan. Saya pengelola. Saya kerja. Nah, yang dimiliki oleh Tuhan itu bukannya 10%, tapi 100%. Tugas kita juga mengatur bukan yang 90%, tapi 100%. Jadi yang Tuhan punya itu semuanya. Itu kita ingat-ingat. Tadi kan kita sudah belajar yang milik Tuhan. Ya. Dan yang dituntut oleh kita, sekali lagi, trust. Nah ini, makanya kenapa penting sekali pelajaran yang pertama, yang dituntut dari kita harus dapat dipercaya. Itu namanya trust. Sekali trust. Ini kalau kita nggak ngerti ini, kita susah belajar selanjutnya. Yang adalah dapat dipercaya, trust. 1 Korintus 4, ayat yang kedua. Ini penting banget. Ya. Setia dalam hal kecil, maka dipercayakan kepada kita hal-hal yang besar. Amin. Tolong di-screenshot. Sarankan lagi self-discovery, kemudian tell your friend, kemudian action, bertindak, dan restore. Kamu akan mengalami perubahan.
Tunggu ya, Om. Oke, Tunggu. Andreas Tunggu, Nawawi, Om. stop dulu sekarang. Ya, Om, tadi dulu. mana? Balik, Om. Kenapa? Tadi saya mau foto dulu. Yang tadi itu. Sorry. Belum foto, Om. Udah dihapus. Dan di mana ini ya? Ya. Jadi kita saya foto, Om, tapi saya share di grup. Oke, bentar. Oke, silakan. Oke, thank you, Om. Tin, nanti pelajaran khususnya pelajaran ini, Tin, ya. Yang ini sama yang kesimpulan tadi itu, Tin, ya. Yang kesimpulan tadi yang pendek itu, Tin, ya. Iya. Jadi pelajaran ini, khusus yang ini saya mau segera kirim sebelum kamu minggu depan ketemu sama tim teman-teman semua nih untuk follow up-nya, ya. Oke, Om. Jadi, tolong Martin ingetin saya kirim PDF-nya aja, saya kirim PDF-nya supaya nggak terlalu gede, saya akan kirim ke kamu. 2 pelajaran yang tadi, Now or Never yang pendek itu, dan yang Sama ini ya. Oke, siap, Om. Oke. Oke, thank you semuanya. Oke.